Gulsa akhirnya melepaskan karung yang menutupi wajah Nigar saat ketika Mahidevran masuk. Mahidevran menindas dan mengancam Nigar agar Nigar tidak berpihak kepada Hurrem. Karena rasa dengki dan iri pada Hurrem dan tak bisa menyentuh Hurrem, Mahidevran melakukan hal yang jahat kepada Nigar. Kasihan ya Nigar. Ardına bile düşmez. Madem öyle. Ibrahim. Hurrem meminta Leo untuk pergi karena tidak ada pilihan lain lagi selain pergi. Itu hal yang baik untuk mereka berdua, katanya. Tapi Leo menjawab, kita sudah sedekat ini, aku bahkan tak bisa memandangmu. Mereka berdua pun saling menatap. Hingga akhirnya Sadika menutup pintu dan terdengar oleh Hurrem dan Leo. Seketika Hurrem menjadi panik karena ada orang yang mendengarkan mereka berdua. Hurrem segera meninggalkan Leo, tapi Leo memanggil Alex, menanyakan kembali bagaimana tentang hubungan mereka. Hurrem pun kembali mendekati Leo sambil dengan wajah kesalnya, menandaskan bahwa ia kini bukanlah Alex tapi Hurrem Sultan. Mendengar hal itu, Leo diam dan kecewa. Hurrem melanjutkan, jika kau di sini, kita akan mati. Belum sempat Hurrem melangkahkan kakinya untuk meninggalkan Leo, tiba-tiba Sulaiman masuk. Hurrem menjadi kaget. Sulaiman memandangi Hurrem dan Leo. Hurrem pun segera menyapa Sulaiman. Untungnya Sulaiman tidak curiga. Sulaiman pun mengatakan ia ingin mengucapkan selamat kepada Hatice. Hurrem mengatakan bahwa Leo menjelaskan tentang pekerjaannya padanya. Sulaiman pun bertanya, bukankah pekerjaan Leo telah selesai? Untungnya Leo langsung tanggap, ia pun mengatakan bahwa Ibrahim ingin menambahkan warna di lukisan dinding itu. Tak lama Hatice menghampiri Sulaiman. Sulaiman mengucapkan selamat dan semoga Hatice mempunyai banyak anak. Lalu Sulaiman merasa lapar dan ia ingin makan. Leo pun keluar memandangi lukisan wajah Hurrem, di mana saat itu Sadika diam-diam memperhatikannya. Leo pun kaget saat melihat Sadika telah ada di dekatnya. Sadika pun beralasan mengajak Leo untuk makan. 2 minggu kepergian Ibrahim, Ahmed Pasha menikmati hiburan di Mesir, dan tak lama rupanya Ahmed Pasha ditangkap, kemudian dieksekusi di tempat. Devleti Aliye'ye ve Yüce Hünkâr'dan idamınıza. Berita itu telah disampaikan melalui surat kepada Ibrahim. Ibrahim segera melangkahkan kakinya ke Mesir. Sampai di sana sudah tergantung kepala Ahmed Pasha di depan pintu gerbang. Di kediaman Hurrem, Nigar datang dan mengadukan bahwa Mahidevran telah mengancamnya karena menganggapnya sebagai musuh karena bersama Hurrem. Hurrem kemudian menanyakan apa yang telah ia lakukan kepada Nigar. Pandangan mata Nigar tertuju pada Mahidevran yang kala itu terlihat di kediaman raja. Dia pun menjadi takut. Nigar mengurungkan niatnya memberitahukan segalanya dan malah mengatakan mungkin dia akan melakukan suatu hari dan itu akan membuatku takut. Padahal sebenarnya ia sudah disiksa. Hurrem pun mengatakan, selama kamu di sekitarku tidak ada yang bisa menyentuhmu, sambil meletakkan tangannya pada Nigar. Nigar pun memandang ke atas. Hurrem pun melihat kemana pandangan Nigar. Hingga akhirnya Hurrem melihat Mahidevran bersama Sulaiman di balkon. Di kediaman Ibrahim, Matrakci dan Leo sedang berbincang, di mana Matrakci mengatakan ia sangat menyukai Sadika. Sadika saat itu melihat mereka dari atas dan kembali mengambil kesempatan ke kamar Leo, mencari lukisan Hurrem. Namun setelah ia mencari, ia tak juga menemukannya.
Hingga akhirnya Leo masuk ke ruangannya bersama Matrakci. Sadika pun beralasan kalau ia ingin memberikan buah dan ingin membersihkan ruangan itu. Matrakci senang karena kepedulian Sadika. Di dalam kamar Hurrem, Sulaiman menghampiri Hurrem dan mengatakan kalau ia akan pergi ke istana Edirne bersama dengan Mustafa. Hurrem segera meminta untuk ikut, dan ia bisa menjaga anak-anak di sana. Tak lama surat dari Mesir pun sampai dibawa oleh Sumbul Aga. Isinya mengatakan bahwa Ahmet telah dieksekusi. Mengetahui hal itu, Sulaiman pun menjadi senang. Efendimiz, hürmetle ellerinizden öp. Hain Ahmet Paşa ve o alınmış. Mısır'da isyan doğru ilerliyorum. Sultan Süleyman'ın sağlanması tek hedefimiz. Hurrem Sulaiman telah sampai di tujuan. Sulaiman menanyakan mengapa Hurrem membawa burung. Hurrem pun mengatakan itu adalah jimatnya. Onlar oraya. Çık çık. Neşe kaydımız. Di istana Ottoman, Nigar pun menuju kamar Mahidevran. Mahidevran marah kepada Nigar karena Nigar tidak memberitahukan langkah yang dilakukan oleh Hurrem. Seharusnya kamu memberitahukanku setiap langkahnya. Nigar pun menjawab, ia tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Mahidevran pun lagi-lagi mengancam Nigar. Kalau kau tidak memberitahukannya, kaulah yang akan menanggungnya, kata Mahidevran. Di taman istana Edirne, Hurrem duduk melihat Sulaiman bersama Mustafa berlatih memanah, hingga ia menyadari bahwa cincinnya tak lagi di jarinya. Ia pun menyuruh Esma, pelayannya, untuk mencarinya. Di istana Ottoman, di kamar Hurrem, Hatice berada di sana bersama Gulfem. Hingga kemudian Mahidevran datang dan berbincang kepada Hatice. Saat itu ia melihat cincin Hurrem berada di sana. Saat semua telah pergi, ia kemudian mengambil cincin itu. Di kamar Ibrahim yang lama, Hatice masuk ke dalam dan menciumi bantal Ibrahim. Tak lama Nigar datang dengan diam-diam dan melihat ke dalam. Ia membayangkan kejadian saat Ibrahim menyentuh wajahnya. Kembali ke istana Edirne, Sulaiman dan Hurrem membicarakan tentang Leo, di mana Sulaiman ingin Leo berada tetap di Ottoman. Sementara Hurrem berpendapat kalau mungkin saja Leo akan kembali ke kampung halamannya. Sulaiman pun menjawab, ya jika ia ingin aku tak akan memaksanya. Mehmet dan Mustafa memandangi burung milik Hurrem. Saat itu Mehmet ingin membukanya tapi Mustafa melarangnya. Hingga kemudian Hurrem memanggil Esma dan menyuruh mereka untuk tidur. Kembali ke istana Ibrahim. Lagi dan lagi Sadika mencari gambar Hurrem. Setelah puas mencari dan tak menemukan di sana, ia pun memandang keluar. Rupanya Leo sedang memegang lukisan itu dan kemudian membakarnya. Kembali kepada Hurrem, ia meminta Sulaiman membacakan sebuah puisi. Setelah membacakan puisi, Hurrem pun menangis. "Kamu menangis, Hurrem," kata raja. Ia pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di Ottoman. Ia kehilangan keluarganya dan semua orang yang ia sayangi. Ia hanya sendiri di dunia ini. Ia bahkan tidak ingin hidup lagi. Ada kemarahan dalam dirinya. Raja hanya diam mendengarkan keluh kesah Hurrem. Lalu kemudian Hurrem memandang Sulaiman dan mengatakan, "Kaulah yang memberikanku keluarga." Sulaiman pun tersenyum dan mengatakan, "Kamu adalah segalanya untukku dan kebahagiaanku." Pagi pun tiba. Hurrem melihat burung parkitnya tak lagi di dalam sangkar.
Ia kemudian berteriak saat melihat kedua burungnya mati. Sulaiman segera datang dan memeluk Hurem. Melihat kedua burungnya mati, Hurem mengatakan pada Sulaiman bahwa akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Tapi karena Mustafa mengatakan ia merindukan ibunya, maka Hurem pun langsung pulang bersama Mustafa. Di dalam kereta, Hurem masih saja mengatakan hal buruk akan terjadi. Ia telah kehilangan cincinnya dan sekarang burungnya mati. Esma pun menjawab, cincin mungkin tertinggal di istana. Mustafa menanyakan kapan akan sampai. Hurem pun menjawab dengan kesal, kita sekarang pulang karena kamu merindukan ibumu dan kamu akan segera bertemu ibumu. Hurem sangat kesal dan merasa bosan, sebab Sulaiman tidak pulang bersama mereka. Jadi mereka ini pulang karena Mustafa minta pulang ya guys. Di pasar, Leo tampak ingin segera kembali ke Crimea. Dia menunggu kapal untuk segera pergi dari Ottoman. Tapi kemudian Matrakci datang, menanyakan mengapa Leo akan pergi. Leo pun menjawab, aku harus pergi dan menghilang. Hingga kemudian keributan terjadi. Matrakci menanyakan pada orang yang hendak lari apa yang terjadi. Orang tersebut mengatakan bahwa Jenisari, yaitu pasukan perang, telah memberontak dan membakar tempat itu. Mengetahui hal itu, Matrakci segera berlari menuju istana Ibrahim. Karena ada Victoria orang yang ia cintai di sana dan juga Hatice. Leo pun bukannya kembali malah mengikuti Matrakci. Di istana Ottoman, Ayas Pasha menyampaikan bahwa Janisari telah memberontak. Ibu Suri pun segera memerintahkan untuk mengirimkan surat kepada Sulaiman dan menyuruhnya membawa Hatice kepadanya. Di istana Ibrahim, Hatice dan Gulfem sedang bersantai. Tiba-tiba Hatice melihat asap. Mereka tahu itu pertanda tidak baik dan segera masuk ke dalam istana. Di kamar Ibu Suri, Sumbul mengatakan tidak bisa membawa Hatice karena ada ribuan Janisari menghadang di gerbang istana. Mendengarkan hal itu membuat Ibu Suri menangis. Metanetim sizin gözünüzün içine bakıyor. Sultanım, hadi oturun. Ibu Suri pun menginstruksikan untuk segera ke ruang bawah tanah. Gülşah, hadi. Sementara Hurem yang di perjalanan menuju istana tidak bisa masuk. Kereta berhenti karena ada pasukan Janisari sedang berada di gerbang kota. Pengawal yang menjaga Hurem pun menyuruh untuk membawa mereka pergi ke istana Ibrahim. Sultanım orada. Devam et. Yürü. Di tempat Sulaiman, dua orang datang menyampaikan berita. Sulaiman pun membacanya dan ia menjadi marah. Faid. Göstereceğim melun. Sementara di istana, Ibu Suri menyuruh semua orang untuk berada di ruang bawah tanah. Kembali kepada Leo dan Matrakci, mereka telah sampai di istana Ibrahim. Matrakci melihat kereta milik Sultan. Melihat Hurem yang keluar dari dalam kereta dan pasukan Janisari telah menuju ke istana Ibrahim, Matrakci dengan cepat menyuruh untuk segera masuk ke dalam. Hurem yang melihat Leo menanyakan mengapa ia masih berada di sana sambil berjalan masuk. Hurem dan lainnya sudah berada di dalam dan mereka disambut oleh Hatice. Hatice menanyakan di mana Sulaiman. Hurem pun mengatakan bahwa mereka pergi duluan dan Sulaiman akan segera menyusul. Matrakci pun mengatakan agar segera turun ke bawah. Mereka pun segera pergi ke bawah. Sementara Leo dan Matrakci memantau dari jendela. Dan terlihat memang pasukan Janisari telah mengepung istana Ibrahim. Saraya kaca. Sementara di Kairo, inilah yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya nonton aja terus. Gini kok laki-laki udah dikasih jabatan ya, lupa daratan. Istri udah mau mati dia senang-senang. Bukannya pulang malah betah.
Udah serasa sultan dia di sana. Kembali kepada Hatice, ternyata pasukan Janisari membakar istana itu. Mereka pun turun lagi ke bawah. Sementara Sulaiman bergegas pulang dengan kudanya. Kembali kepada Hatice, ternyata pasukan Janisari telah membakar istana itu. Mereka pun turun ke bawah. Namun naas, saat menuruni tangga, Hatice terjatuh. Selesai. Akankah Hurrem dan lainnya selamat? Apakah kandungan Hatice akan baik-baik saja? Bisakah raja menyelamatkan mereka? Untuk yang ingin tahu kelanjutannya, tunggu episode selanjutnya ya. Buat yang suka dengan cerita kelanjutannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya setiap aku upload video, kalian bisa dapat notifikasinya. Makasih udah subscribe, makasih udah nonton. Mohon maaf jika suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Tetap selalu bahagia meski tak ada harta. Saya Eni pamit, sampai jumpa, bye.